DMMX sendiri untuk supportnya yang pertama ada di angka 2680, ini sebagai area supportnya. Dan untuk resistennya ada di mana? Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman. Nah, kita mulai untuk analisis teknikal dari komposit atau IHSG terlebih dahulu. Nah, untuk IHSG di perdagangan sesi 2 hari ini ditutup menguat sebesar 0,05% teman-teman. Nah, ini kenaikannya tidak cukup tinggi juga teman-teman. Nah, dilihat dari sisi analisis teknikal untuk IHSG ini target akhir tahun masih sama, yaitu angkanya ada di 6.800. Nah, ini memang wajar teman-teman hari ini terkoreksi karena memang di hari sebelumnya ini sudah naik secara signifikan teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk support masih sama, ada di area sini, ada di area 6.600, dan untuk secara resisten ada di angka tertingginya untuk hari ini, yaitu ada di angka 6754. Nah, itu untuk harga atau angka tertingginya di area sini. Nah, ini adalah analisis teknikal untuk IHSG teman-teman. Nah, kita lihat sekarang untuk analisis selanjutnya dari sahamnya teman-teman. Nah, kita di sini akan melihat untuk analisis sahamnya. Yang pertama dari Bank BBTN teman-teman, atau emiten BBTN hari ini menguat sebesar 3,6% teman-teman, dan closingannya ada di angka 1860, ini sebagai angka closingannya, dan dia break teman-teman di area resistennya ada di 1850, ini sebagai area resistennya ada di sini. Dia hari ini break, dan di sini lihat dia telah keluar dari trendline sininya teman-teman, ini sebagai trendline flagnya, dan dia keluar. Kemudian pergerakannya seperti apa untuk Bank BBTN di sini? Secara teknikal untuk resistennya ada di angka 1950, ini sebagai area resisten ada di sini. Kemudian untuk resisten panjangnya ada di angka 2120, ini sebagai resisten panjang dari saham BBTN di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah area resisten panjangnya. Bagi teman-teman yang memang belum punya atau ingin investasi di saham Bank BBTN, teman-teman boleh buy juga di sini untuk BBTN. Nah, kemudian untuk supportnya ada di mana? Untuk support dari saham Bank BBTN di sini adalah di 1781. Ini sebagai area supportnya teman-teman. Dan teman-teman boleh catat untuk saham Bank BBTN. Dan hari ini juga kenaikannya cukup volumenya cukup tinggi juga teman-teman, dilihat dari sisi volumenya. Nah, kemudian untuk analisis saham selanjutnya ada saham TOWR. Hari ini untuk saham TOWR ini menguat juga teman-teman sebesar 2,1%, dan angka closingannya ada di 1205. Nah, ini sebagai angka closingan. Secara volume dia cukup tinggi juga hari ini teman-teman pergerakannya. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten dari saham TOWR ini ada di area 12228 ya teman-teman. Di sini di areanya 1228, ini di area resisten pendeknya. Kemudian untuk resisten selanjutnya ada di area 1280, ini sebagai resisten selanjutnya. Jadi teman-teman boleh cermati juga untuk saham TOWR ini, karena memang didukung dengan katalis dari ekspansi jaringan 5G teman-teman. Jadi secara teknikal ini masih cukup oke juga untuk saham TOWR. Nah, untuk resisten panjangnya ada di 1430 di area sini teman-teman. Ini sebagai resisten panjangnya. Nah, teman-teman boleh catat. Dan kemudian untuk supportnya ada di area sini 1173. Ini sebagai area support dari TOWR sendiri, dan support jauhnya ada di area 1060. Ini sebagai support jauhnya. Nah, kemudian untuk saham selanjutnya ada saham INDF. Nah, ini dia untuk saham INDF atau Indofood hari ini bergerak naik juga teman-teman, yaitu angkanya ada di 6625 dan naik sebesar 1,1%. Nah, bagi teman-teman yang memang suka saham-saham blue chip, ini boleh dikoleksi juga teman-teman. Secara valuasi juga masih cukup oke, dan hari ini dia menguat sebesar 1,1%, dan dia break dari angka resistennya teman-teman di sini di area
6575 ini sebagai area resistennya. Jadi ini sebagai supportnya juga teman, atau support barunya untuk INDF. Nah, selanjutnya bagaimana untuk INDF? Resistennya ada di angka 6700, ini untuk resisten pendeknya, dan resisten panjangnya ada di angka 6950, ini sebagai resisten panjangnya. Jadi untuk INDF ini teman-teman boleh watchlist juga dan layak dikoleksi juga teman-teman bagi yang suka saham blue chip. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis saham BBNI. Nah, ini dari sektor banking juga teman-teman. Di sini kita lihat untuk banking dari BBNI hari ini naik sebesar 2,1% teman-teman, dan dilihat kenaikannya ini dengan volume yang cukup tinggi juga. Jadi teman-teman boleh watchlist juga untuk saham Bank BBNI di sini. Nah, untuk resistennya dari saham Bank BNI ada di mana? Untuk resistennya ada di 7575. Nah, ini sebagai resisten untuk saham Bank BNI, dan untuk supportnya ada di angka 7000, ini sebagai angka support untuk BBNI sendiri. Nah, bagaimana pergerakan selanjutnya untuk akhir tahun? Kita lihat di sini secara valuasi BBNI memang cukup tinggi juga, namun dia masih cukup oke teman-teman untuk dikoleksi, karena memang sentimen daripada window dressing ini masih berlaku teman-teman secara garis besar untuk setiap akhir tahun atau di bulan Desember ini. Saham-saham yang memang akan naik duluan itu biasanya dari sektor finansial atau bankingnya teman-teman, termasuk dari saham Bank BBNI ini. Begitu untuk analisis dari saham Bank BBNI. Nah, kemudian untuk analisis selanjutnya dari saham Friend. Nah, kita lihat untuk Friend sendiri hari ini memang pergerakannya hari ini ARB teman-teman, yaitu closingannya ada di angka 95, dan ini turun ARB. Nah, bagaimana pergerakan untuk Friend sendiri? Nah, untuk Friend sendiri pergerakannya dia memang melemah ARB teman-teman hari ini, namun di sini menuju dekat-dekat ke support ada di angka 93 teman-teman. Ini untuk support dari saham Friend sendiri. Nah, bagaimana pergerakannya? Jika memang hari besok mantul ada candle hijaunya, teman-teman boleh spekulatif buy teman-teman untuk tradingnya, atau trading buy ya untuk saham Friend ini. Dan secara teknikal juga untuk support panjangnya ada di mana? Support panjangnya ada di 81, ini sebagai support panjangnya. Jadi di sini Friend ini boleh teman-teman buy on weakness. Nah, untuk resistennya ada di mana untuk saham Friend? Untuk resistennya ada di angka 108 atau 108 ya teman-teman. Ini di area sini untuk resisten Friend sendiri, dan resisten panjangnya masih sama di sini, yaitu di high sebelumnya ada di angka 118 sebagai area resisten panjangnya. Jadi teman-teman boleh watchlist juga bila besok terdapat candle hijau untuk trading buy ya teman-teman untuk saham Friend ini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu dari saham DMMX teman-teman. Nah, untuk pergerakan hari ini DMMX ini cukup menarik juga teman-teman, karena memang naiknya itu sebesar 2,5%, dan closingannya ada di angka 2850, ini sebagai area closingannya. Nah, pergerakannya bagaimana untuk saham DMMX sendiri? Untuk supportnya yang pertama ada di angka 2680, ini sebagai area supportnya. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 3010, ini sebagai area resisten teman-teman. Jadi boleh teman-teman patut cermati juga atau watchlist juga untuk saham DMMX. Dan resisten panjangnya ada di mana? Masih sama, ada di angka 3440, ini sebagai resisten panjang dari saham DMMX. Jadi strateginya teman-teman boleh buy on weakness di area sini, atau boleh spekulatif buy atau trading buy untuk DMMX. Jadi untuk analisis saham DMMX seperti itu teman-teman. Nah, kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu dari saham BRPT. Ya, hari ini saham BRPT itu ditutup menguat sebesar 0,5%. Memang naiknya ini tidak cukup tinggi juga, karena memang hari ini dia sudah sempat naik ke atas juga, namun pada sore harinya di bawah turun, jadi closingannya ada di angka 10.25, ini untuk saham BRPT. Nah, bagaimana pergerakannya untuk saham BRPT sendiri? Secara supportnya dia ada di angka 10.10, ini sebagai area support, jadi dekat dengan area support teman-teman untuk BRPT sendiri. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di
1145 sampai 1165 ini sebagai area resisten dari BRPT. Jadi bila teman-teman memang ingin mengkoleksi BRPT, boleh teman-teman buy on weeklies di area sini, yaitu di 10.10 sebagai area supportnya, atau memang teman-teman boleh buy on breakout, yaitu di area 10.50 ini sebagai area breakout-nya ada di sini. Jadi jika besok naik untuk saham BRPT melampaui 10.50, teman-teman boleh buy on breakout ya teman-teman di area sini, dan dia berpotensi naik sampai ke 1145 sampai 1165. Ini untuk saham BRPT.